Suhu politik kian memanas menjelang pesta demokrasi pemilu 2024. Rakyat Indonesia kerap disuguhi berbagai macam cerita yang pastinya menarik untuk kita bahas. Kali ini, berita politik terhangat datang dari ikhtiar berebut suara warga Nahdlatul Ulama. Fenomena yang hampir selalu terjadi di setiap momentum pemilihan umum. Bersama saya, Ananditya Panadi, inilah Melek Politik. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya sahabat Netre untuk kasih jempol atau like video ini, subscribe YouTube channel Netre, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian, biar yang lain makin melek lagi sama tren, isu, dan berita politik di Indonesia. Berebut suara NU dalam kontestasi pemilu sudah menjadi hal yang lumrah terjadi pada dinamika politik Indonesia. Seperti saat ini, nama-nama tokoh NU yang berseliweran seperti Erick Thohir, Khofifah, Kiai Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, Mahfud MD, hingga Yeni Wahid dinilai mampu mendongkrak suara dari warga Nahdlatul. Dengan lebih dari 50 juta anggota aktif, NU menjadi lumbung suara terbesar di Indonesia dan jadi barometer kekuatan para pelagak politik Indonesia. Dengan kata kunci NU dan Pilpres 2024 serta PBNU, Netre melakukan pemantauan pada kanal media massa daring dan juga kanal YouTube. Selama periode 28 September hingga 7 Oktober 2023, Netre menemukan sebanyak 520 artikel terkait yang berasal dari 103 media dengan 90% berita yang didominasi kategori politik. Hal ini mengindikasikan bahwa munculnya topik pembicaraan seputar NU menjadi isu yang politis apabila mendekati momen-momen elektoral seperti saat ini. Puncak pemberitaan terjadi pada 6 Oktober silam, di mana sebanyak 102 artikel dimuat oleh media massa daring dalam 24 jam. Dan salah satu topik yang terpopuler pada saat itu adalah pertemuan Ganjar Pranowo dengan Kiai Haji Said Akil Siroj yang merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selama 2 periode. Selain topik tadi, headline yang juga sama namanya adalah ulasan mengenai Partai Persatuan Pembangunan yang tetap optimis walaupun suara Nahdlatul direbut oleh capres lain, alih-alih capres yang diusung koalisinya yaitu Ganjar Pranowo. Untuk meraup suara potensial dari organisasi Islam terbesar ini, ketika capres mau tidak mau harus mengambil tokoh yang beririsan dengan NU atau minimal disukai oleh warga Nahdlatul. Dari pantauan 520 artikel, terdapat 10 tokoh yang paling sering disebut media massa. Meski tidak semua merupakan tokoh NU seperti yang kita harapkan, seperti pada debat pertama dan kedua yang justru ditempati nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Apabila dicermati lebih seksama, setidaknya terdapat 4 nama tokoh-tokoh NU dalam daftar tersebut, yakni Khofifah, Mahfud MD, Erick Thohir, dan Yahya Stakuf. Mereka sempat santer disebut-sebut dalam radar bursa Cawapres 2024 mendatang. Terbukti, Mahfud MD akhirnya dipilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo, capres dari PDI Perjuangan. Meski begitu, kiprah mereka jelang Pilpres 2024 mendatang masih menarik untuk diamati. Salah satu nama tokoh NU yang terpopuler dan banyak disebut media massa daring adalah Khofifah Indar Parawansa. Sosok Gubernur Jawa Timur ini dinilai sebagai primadona yang siap meramaikan kontestasi pemilu 2024 mendatang. Sebagai representasi tokoh NU, Khofifah memiliki basis politik yang kuat di Jawa Timur. Sosoknya sebagai perempuan juga menjadi penerkih yang mendongkrak suara konstituen NU. Disebut dalam 67 artikel media massa daring, Khofifah sempat diisukan diperebutkan oleh 2 capres, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, walau akhirnya tidak dipilih oleh kedua-duanya. Hingga nanti, mungkin pasangan Anies Caimin yang bisa mengkapitalisasi kekuatan Khofifah. Mengingat secara organisasional, Khofifah berasal dari PKB yang lebih dulu mendaratkan dukungan ke Anies melalui cawapres Muhaimin Iskandar. Nama kedua yang juga ramai dibicarakan oleh media massa daring adalah sosok Menteri BUMN Erick Thohir. Selain latar belakang sebagai pengusaha sekelas Taipan, Erick Thohir dinilai memiliki kedekatan dengan warga NU. Namanya juga kerap disebut dalam bursa cawapres hingga muncul ke dalam sejumlah skenario survei lembaga riset politik. Hasil survei elektabilitas menunjukkan bahwa Erick mendapat dukungan dari warga Nahdlatul Jawa Timur, bahkan namanya mengalahkan tokoh muda NU lainnya seperti Yeni Wahid. Untuk saat ini, popularitas Erick di NU
tidak akan masuk ke capres maupun calon spesifik karena Erik terjun ke politik melalui jalur profesional. Tokoh lainnya yang juga ramai disebut dalam 41 artikel tak lain adalah cawapres dari Ganjar Pranowo, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD. Barangkali sudah 2 pemilu ini nama profesor di bidang hukum tersebut menjadi perbincangan di seputar Pilpres. Mahfud sempat digadang-gadang sebagai cawapres Jokowi. Akhirnya baru sekarang kesampaian mendampingi Ganjar Pranowo saat dirinya dideklarasikan oleh Megawati Soekarno Putri pada 18 Oktober lalu. Hal ini disambut positif dan tangan terbuka oleh para petinggi PPNU. Meskipun Mahfud dianggap bukan sosok Nahdien terbaik, akan tetapi pengaruhnya cukup untuk bisa menguasai suara warga NU di Jawa Timur. Terakhir, tokoh NU yang juga banyak dimuat dalam media massa daring tak lain adalah Yahya Paulus Stakuf atau Gus Yahya sebagai ketua NU. Dirinya tak jauh dari pemerintahan dan jadi alat berdialektika dengan tokoh politik tanah air. Sebanyak 30 artikel memuat mengenai Gus Yahya, dan salah satu yang ramai adalah adanya pertemuan antara Gus Yahya dengan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep. Mendekati tahun politik, memang sejumlah mediasi, pertemuan, dan komunikasi antara tokoh politik sering terjadi dengan tujuan masing-masing. Tak heran, sebagai pemegang ormas Islam terbesar, suara potensial Nahdien pasti akan dimanfaatkan beberapa petinggi partai politik. Sementara itu, isu keretakan antara PKB dan PBNU rebus usai deklarasi Caimin yang maju mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2024, dan keretakan ini pun kabarnya memecah suara Nahdien. Meski PKB merupakan partai yang lahir dari tubuh NU, Caimin memiliki catatan buruk dengan Gus Dur. Tak heran, langkah Caimin koalisi dengan Anies pada kontestasi Pilpres mendatang jadi problematik. Ditambah sejak pilkada lalu, Anies didukung oleh kelompok Islam yang berbeda spektrum dengan NU. Sementara itu, berdasarkan peta pemberitaan, isu ini juga tampak berkembang di beberapa daerah. Namun, dalam pemantauan negeri, topik ini memang paling dominan ramai di daerah Jawa Timur sebagai basis suara Nahdien. Masih banyak peluang bagi para capres untuk memanfaatkan tokoh-tokoh yang seperti Khofifah Indar Parawansa atau Erik Thohir, karena kedua figur ini dinilai memberikan pengaruh kuat bagi Nahdien di Jawa Timur, khususnya Khofifah yang dinilai berhasil dalam memimpin Jawa Timur sebagai gubernur. Sementara sosok Erik Thohir juga dinilai istimewa karena sang Menteri BUMN tersebut kerap menyambangi kiai-kiai di sana. Setelah posisi cawapres sudah terisi, maka mereka sebagai jurkam juga tidak ada salah. Simak terus perkembangan isu politik dan informasi terkait politik di Indonesia dan juga pantauannya melalui Melek Politik. Oh iya, untuk kalian juga bisa loh menganalisa sebuah tren ataupun isu dengan menggunakan free trial Nitre Media Monitoring. Caranya bagaimana? Klik langsung monitoring.nitre.id. Sekiranya usai sudah perjumpaan kita kali ini di Melek Politik, saya Anand Ditya Paradhi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.